Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh. Saat teduh kita hari ini dari Yohanes 17 ayat pertama sampai 26. Dalam saat teduh kita sebelumnya diajarkan bagaimana menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah, yaitu dengan menjadi murid-muridnya. Tanda bahwa kita adalah murid-muridnya ada dua. Yang pertama, tetap dalam firman, artinya menaati ajaran Tuhan, melakukan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Yang kita kerjakan adalah ajaran Tuhan, bukan ajaran yang lain. Lalu yang kedua adalah orang yang percaya Tuhan Yesus, yang adalah murid-muridnya tidak tinggal sendirian, tidak menyendiri, tetapi pasti akan menjadi satu komunitas kudus, keluarga Allah yang rohani. Dalam keluarga rohani itu Tuhan mengajarkan bahwa murid-muridnya pasti akan dikenal banyak orang sebagai murid-murid Tuhan dengan cara hidup saling mengasihi, dapat menerima satu sama lain yang lemah dan yang kurang dewasa dalam iman. Dalam hati Tuhan, hubungan antara Tuhan dan murid-muridnya bukanlah hubungan biasa, bukanlah hubungan yang dapat putus atau hilang. Hubungan antara murid-murid Tuhan dengan Tuhannya adalah hubungan kekal, hubungan yang tidak ada putusnya. Sebab di mana Tuhan berada, disitulah nanti murid-muridnya juga berada. Tuhan di sorga, murid-muridnya juga di sorga. Karena itu hubungan antara murid-murid Tuhan dengan Tuhannya menjadi satu dengan Tuhan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus menempatkan murid-muridnya dalam hubungan yang sangat dekat. Hal ini dapat kita ketahui dalam doa Tuhan Yesus di pasal 17 ini. Siapakah yang didoakan Tuhan Yesus? Yang didoakan adalah murid-muridnya dan para murid yang lahir kemudian dari pemuritan murid-muridnya. Murid-murid Tuhanlah yang Tuhan doakan, termasuk kita yang percaya kepadanya saat ini, termasuk bagian yang didoakan Tuhan Yesus. Dalam doanya Tuhan berdoa demikian saudara, ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Dan inilah cara memperoleh hidup kekal itu, dengan mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus ke dunia. Sekarang jelas bagi kita bahwa relasi murid-murid dengan Tuhannya adalah relasi kekekalan. Sebab Tuhan mengajarkan dalam doanya bahwa cara memperoleh hidup kekal adalah mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Jadi kalau saya urutkan kembali ajaran Alkitab itu begini saudara. Saya dan saudara-saudara adalah murid Tuhan Yesus. Tanda bahwa saya dan saudara adalah murid Tuhan adalah hidup dalam ajaran Tuhan, melakukan ajaran Tuhan. Sebagai seorang murid kita tidak hidup sendirian, tetapi berkomunitas, punya komunitas keluarga rohani yang baru. Dan dalam komunitas itu, tanda-tanda seorang murid harus nyata dan jelas diketahui semua orang anggota komunitas, maupun diketahui orang luar komunitas. Yaitu dengan saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, maka kita tidak memberi ruang untuk yang jahat berada dalam hati kita. Kita tumbuh bersama-sama dalam komunitas itu dengan saling mengasihi dan mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Tuhan Yesus. Itulah hidup kekal. Semoga saudara dan saya makin jelas dalam relasi dengan Tuhan kita. Jika Tuhan yang ada dalam hati kita, kita dapat saling mengasihi. Jika iblis yang menguasai kita, pasti kita saling membenci. Kiranya Allah berkasih karunia dengan terus menolong kita diproses menjadi murid-muridnya yang sejati. Ingatlah doa Tuhan di ayat 6 yang berkata, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. Murid-murid Tuhan yang menjadi milik Kristus menaati firman Allah. Menjadi Kristen dalam jangka waktu yang lama, bahkan puluhan tahun, apalagi sudah Kristen sejak dalam kandungan, tidak menjamin telah menjadi murid Kristus. Sebab tanda seorang murid adalah menuruti firman Kristus. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih bahwasanya Engkau yang memanggil kami, yang memilih kami menjadi milik-Mu yang Engkau kasihi, sebelum kami memahami apapun itu mengenai diri-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang dalam menjalani hidup sebagai murid-murid-Mu, Engkau telah menuntun kami sedemikian rupa melalui firman-Mu, sehingga tiap-tiap hari Engkau tambahkan pengertian iman kepada kami mengenai maksud-Mu yang suci. Berkatilah gereja-Mu Tuhan dengan firman-Mu. Mendoakan untuk persekutuan usia bahagia pada hari ini dan seluruh penata layanan yang dibentuk, agar orang tua kami terus terpelihara imannya kepadamu. Dengan juga gladi bersih sesudahnya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, berdoa bagi suku Kyoko Kambowa yang berada di Sulawesi Tengah. Tuhan, pakailah para pengabar Injil, para misioneri, agar masyarakat di sana berjumpa dengan Tuhan Sang Sumber Terang, sehingga masyarakat ini dibebaskan dari kuasa gelap dan bertransformasi di dalam Yesus Kristus. Pakailah gereja yang berdekatan dengan wilayah ini untuk mengabarkan tentang Kristus, dan gerakkanlah seluruh umat-Mu untuk dapat mendukung misi di wilayah ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.